Halo Sobat Buan semuanya, ketemu lagi sama aku Putri di pembahasan tryout ke-7 untuk subtes pengetahuan kuantitatif atau kemampuan kuantitatif. Sama kayak tryout sebelumnya, untuk kemampuan kuantitatif ini sendiri akan ada 15 soal. Jadi kita langsung aja mulai dari soal yang pertama. Di sini soal yang pertama mengenai barisan dan deret. Diketahui barisan seperti berikut: 240, 120, 80, 60, dan seterusnya. Suku berikutnya dari barisan tersebut adalah berapa? Barisan ini membentuk suatu barisan geometri. Di mana barisan geometri itu dia identik dengan rasio kan. Untuk rasionya sendiri bisa kita cari dengan persamaan UN per UN-1. Untuk barisan ini kita coba telah dulu kali ya rasionya di luar rumus ini. Dari 240 ke 120 itu bisa dibagi 2 ataupun bisa dikali 1/2. Tapi dari 120 ke 80 itu bukan dibagi 2 dan bukan juga dikali 1/2. Berarti rasionya udah bukan bagi 2 ataupun dikali 1/2. Artinya rasionya akan berbeda kan setiap pergantian sukunya. Jadi kita coba pakai rumus. Misalkan rasio yang pertama untuk untuk suku ke-1 dan suku ke-2. Berarti ini jadi U2 per U1. Dimana U2-nya ada 120, U1-nya ada 240. Kita perkecil jadi 1/2. Selanjutnya ke rasio yang selanjutnya, yaitu suku ketiga dengan suku kedua. Suku ketiganya 80, suku keduanya 120. Kita perkecil jadi 2/3. Dan yang terakhir untuk suku keempat dan juga suku ketiga, 60/80. Diperkecil jadi 3/4. Nah, ternyata rasionya beda-beda kan? Tapi dari ketiga rasio ini membentuk pola N per N plus 1 ya. Di sini kan N-nya 1. Penyebutnya jadi N plus 1-nya 2. Terus ini pembilangnya 2, penyebutnya N plus 1-nya 3 gitu. Jadi pola rasionya adalah N per N plus 1. Nah, di sini kita mau cari suku kelima kan? Berarti tinggal dikali rasionya aja dari sini. Rasionya berarti selanjutnya untuk suku kelima dan suku keempat itu rasionya ada di 4/5 kan. Dikali sama suku terakhir itu 60. Jadi 4/5 dikali 60, ini bisa dicoret jadi 12, ini jadi 48. Jadi suku berikutnya itu adalah 48. Jawabannya di opsi yang C. Next ke soal nomor 2, ini tentang geometri. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga AED. Pada segitiga siku-siku ABC, diketahui panjang AC itu akan sama dengan 2 kali panjangnya AD. Berapakah panjang DE? Di mana informasi yang pertama kita punya AB itu 12 dan informasi yang kedua kita punya DE plus BC itu sama dengan 12. Nah, untuk kerjain soal kayak gini, kita harus memeriksa masing-masing pernyataan dulu sendiri. Jadi kita periksa pernyataan pertama dulu tanpa kita tahu ada nih informasi pendukung di pernyataan kedua gitu. Begitupun dengan pernyataan kedua, kita periksa dulu sendiri tanpa kita tahu ada pernyataan pendukung di pernyataan pertama. Kalau misalkan setelah udah diperiksa untuk masing-masing pernyataan itu, terus ternyata sama-sama nggak bisa menjawab, baru kita pakai keduanya gitu. Berarti di sini ke pernyataan pertama dulu, yaitu panjang AB sama dengan 12. Kita punya AC itu 2AD. Dan yang mau ditanya ini adalah DE. Ibaratnya kita punya ini nih. Misalkan AD itu X ya, berarti AC adalah 2X. Terus AB-nya adalah 12. Nah, yang mau kita cari itu adalah ini, di mana informasi untuk AC sama dengan 2AD ataupun AB sama dengan 12 itu belum bisa menjawab. Kenapa? Karena pertama kita nggak tahu nilai X-nya berapa.
dan kita nggak tahu panjangnya BC berapa, sementara DE ini sejajar dengan BC gitu. Jadi informasi yang pertama itu belum cukup. Selanjutnya ke informasi yang kedua. Sini aja. Ada persamaan DE plus BC itu sama dengan 12. Dan kita tahu juga kalau AC itu sama dengan 2AD. Nah, dari gambar ini kita tahu kan kalau segitiga ABC itu sebangun sama segitiga ADE. Sebangun segitiga ADE. Sehingga berlaku persamaan panjangnya AD itu akan sesuai dengan panjangnya AC per panjangnya DE itu sama kayak panjangnya BC kan. Nah, tadi kita misalkan AD itu X, AC itu berarti 2X. DE-nya yang mau kita cari, dan BC-nya juga kita belum tahu. Nah, kita kali silang, berarti, bukan kita kali silang, dengan persamaan ini, kita tahu DE itu berarti bernilai X, dan BC itu bernilai 2X. Oke, tadi kita punya nih persamaan ini, kita substitusi deh. Jadi DE-nya X, BC-nya 2X akan sama dengan 12. 3X akan sama dengan 12 dan nilai X-nya sendiri adalah 4. Didapatkan nilai X itu tadi adalah sama dengan DE kan, sama dengan AD. Itu ada di 4. Jadi nilai DE-nya itu adalah 4. Dan pernyataan kedua itu bisa untuk menjawab pertanyaan. Jadi pernyataan kedua aja, tapi pernyataan satu aja itu nggak cukup. Makanya opsi jawabannya ada di opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Bab peluang, diketahui peluang sukses seorang atlet timnas untuk mencetak gol ke gawang lawan adalah 4/5. Ini adalah peluang dia sukses. Jika dia berusaha mencetak gol tersebut sebanyak 4 kali, maka peluang sukses semua tendangan atlet tersebut dalam mencetak gol adalah berapa? Oke, peluang itu rumusnya 1 dikurangi dengan peluang terjadi dikurangi dengan peluang yang tidak terjadinya. Di sini peluang terjadinya adalah 4/5. Berarti peluang tidak terjadi gol itu ada di bentar. 1 min, ini peluang tidak terjadinya gol. Jadi 4/5 min 1 sama dengan min P P komplement. Ini berarti jadi min 1/5 sama dengan min P, atau peluang tidak terjadinya gol itu di 1/5. Sebenarnya kalau mau nge-skip part ini juga nggak apa-apa sih, ini buat perhitungan aja. Oke, di sini kita mau ngitungnya peluang golnya. Si atlet itu dia berusaha untuk mencetak gol sebanyak 4 kali kan. Berarti ini percobaan yang pertama atau peluang dari tendangan pertama, peluang dari tendangan kedua, peluang dari tendangan ketiga, dan peluang dari tendangan keempat. Semuanya sukses kan? Peluang sukses semua tendangan. Dimana tadi peluang suksesnya itu ada 4/5. Berarti di tendangan pertama sukses, di tendangan kedua sukses, di tendangan ketiga sukses, di tendangan keempat sukses. Ya, kenapa ini pakai perkalian? Ini mengikuti aturan perkalian, di mana peluang pertama atau kejadian tendangan pertama itu udah terjadi dan gak akan mempengaruhi tendangan kedua gitu. Dalam artian meskipun tendangan pertama udah dilakuin, itu tendangan kedua akan tetap terjadi gitu. Sementara kalau misalkan kalau tendangan pertama udah terjadi, berarti tendangan kedua gak akan terjadi. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu pakai aturan penjumlahan. Ini tinggal dikali aja. 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 256 per 5 pangkat 4 itu adalah 625. Jadi peluang si atlet itu bisa gol semua dalam 4 kali tendangan ada di 256 per 625. Opsi jawabannya ada di opsi yang A. Nah, terus ini buat apa? Kalau misalkan dalam 4 tendangan itu ada satu yang gagal nih. 3 berhasil, 1 gagal. Berarti perhitungannya jadi misalkan yang gagal itu di tendangan kedua.
Berarti peluangnya jadi 4/5. Tendangan keduanya gagal, tendangan ketiganya berarti berhasil, tendangan keempatnya berarti berhasil. Nah ini kan hasilnya jadi sekian per 625 gitu. Tapi karena ini dimintanya sukses semua, berarti kita mau nge-skip part ini pun gak apa-apa gitu. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ada bab bilangan, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli n? Yang pertama, 2n plus 1 kuadrat adalah ganjil. Yang kedua, n plus 1 kuadrat plus n adalah ganjil. Yang ketiga, 2n kuadrat plus 2n plus 1 adalah ganjil. Dan yang keempat, 2n plus 4n kuadrat adalah genap. Ini cara pendeknya mungkin ya. Kan bilangan genap itu sebagai n plus 2 gitu ya. Terus, n dulu deh, n aja. Dan bilangan ganjilnya itu berarti n plus 1. Nah, jadi setiap ada yang bilangan 1, karena 1 ini mewakilkan bilangan ganjil, berarti dia akan menghasilkan bilangan ganjil juga. Gitu. Walaupun di sini ada pangkat 2. 1 pangkat 2 pun hasilnya 1 kan, tetap ganjil. Gitu. Jadi cara pendeknya yang ada plus 1 berarti dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Berarti ini betul, ini betul, ini betul. Dan yang keempat juga, karena dia gak ada plus satunya dan bilangan pokoknya sama-sama kelipatan 2 ataupun bilangan genap, berarti dia adalah bilangan genap gitu. Jadi secara singkatnya nomor 4 ini semuanya benar. Tapi kalau mau dihitung per aljabarannya atau pembuktiannya, ini bisa kita coba hitung satu persatu. Yang pertama itu 2n plus 1 kuadrat adalah ganjil. Nah, kita misalkan n-nya itu 1. Kalau n-nya 1 berarti yang aku tulis tadi kebalik ya. Berarti genapnya n plus 1, ganjilnya n gitu. Kalau kita mau ngambil n-nya 1. Ini berarti kita substitusi jadi 2 kali 1 plus 1 pangkat 2. Ini sama dengan 2 tambah 1 kuadrat, itu adalah 3 kuadrat sama dengan 9. Bener nih. Terus kita coba deh untuk nilai n yang genap. Ini 2 kali 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Ternyata untuk n ganjil maupun n genap, bilangan 2n plus 1 kuadrat itu menghasilkan bilangan yang ganjil. Makanya pernyataan pertama itu benar. Sama caranya untuk pernyataan yang kedua, n plus 1 kuadrat ditambah n itu katanya ganjil. Kita pakai n yang sama. Ini jadi 1 plus 1 kuadrat ditambah 1. 2 kuadrat tambah 1 itu berarti 5 kan. 4 tambah 1 sama dengan 5. Dia ganjil juga. Terus n sama dengan 2, berarti jadi 2 plus 1 kuadrat ditambah 1 itu 3 kuadrat plus 1. Plus n ya. Ini 2 berarti. Berarti ini 9 tambah 2 sama dengan 11, ganjil juga. Ternyata untuk n ganjil dan n genap, bilangan n plus 1 kuadrat plus n itu ganjil. Berarti pernyataan kedua juga betul. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, 2n kuadrat plus 2n plus 1 itu katanya ganjil. Kita coba untuk n ganjil dulu. Berarti ini jadi 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Ini jadi 2 tambah 2 tambah 1 itu adalah 5. Benar ganjil. Tapi gimana untuk n genapnya? Jadi 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 1. Ini 4 kali 2 8 tambah 4 tambah 1 jadi 13. Ternyata benar untuk n genap juga dia menghasilkan ganjil. Jadi pernyataan ketiga 2n kuadrat plus 2n plus 1 adalah ganjil itu benar. Sekarang yang terakhir 2n plus 4n kuadrat itu katanya genap. Kita cek dulu untuk n ganjil. 2 kali 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat sama dengan 2 ditambah 4 itu adalah 6. Benar. Terus untuk n genap.
Berarti 2 kali 2 ditambah 4 kali 2 kuadrat. Jadi 4 ditambah 4 kali 4 16, itu adalah 20. Benar juga genap. Berarti karena untuk n ganjil dan n genap, bilangan 2n plus 4n kuadrat tetap menghasilkan bilangan genap. Artinya semua pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar dan opsi jawabannya ada di opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini sebenarnya bisa tanpa kita ngotret apapun gitu ya, atau coret-coret apapun. Bab fungsi jika diketahui sama dengan fx, maka pemetaan berikut yang tepat adalah berapa? Pemetaan atau fungsi itu misalkan x ke y. Artinya gak boleh ada bilangan x yang muncul 2 kali ke y-nya. Kalau misalkan di y-nya ada 2 kali nggak apa-apa. Misalkan yang y-nya ini kan 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan 5-nya ada 2 itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh x-nya yang ada 2. Itu ya gitu. Kita coba cari yang opsi A. Di sini min 2, min 1-nya 1, 0-nya ke 3, 1-nya ke 4, 2-nya ke 5. Ini benar nih. Berarti jawaban yang A ya. Tapi kita coba lihat opsi yang B. Di sini ada min 1-nya 2 kali. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya ini salah. Opsi yang C ada di min 1-nya lagi 2 kali. Ini yang salah. Opsi yang D, 0-nya yang 2 kali. Opsi yang E, 2-nya yang 2 kali. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya ada di opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini ada persamaan kuadrat. Jika diketahui M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min M plus 3X plus P sama dengan 0, dan N kuadrat itu adalah M plus 10, maka nilai P dikali P plus 1 adalah berapa? Kita tulis dulu yang kita ketahui. Pertama, ada persamaan kuadrat. X kuadrat min M plus 3X plus P sama dengan 0. Katanya akar-akarnya M dan N. Operasi jumlah akar-akar itu ada yang disebut dengan hasil jumlah. Aku singkat sebagai HJ. Itu merupakan M plus N. Rumusnya adalah min B per A. AB-nya dari mana? Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu syaratnya. Jadi ABC-nya dari sini. Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat ini berarti A-nya 1 kan. Terus B-nya itu yang minus M plus 3. Minus M plus 3. Kenapa minusnya masuk? Karena bentuk umumnya positif. Dan C-nya itu yang P. Gitu. Jadi kita substitusi ke sini. B-nya tadi ada di min M plus 3 dan A-nya itu 1. Jadi ini positif M plus 3 ya, benar ya? Karena ini jadi min M min 3, jadi dinegatifin lagi jadi positif. Atau M plus 3, ini adalah hasil jumlahnya. Selain operasi hasil jumlah, untuk akar-akar juga ada yang disebut dengan operasi hasil kali. Rumusnya adalah C per A, di mana C-nya P, A-nya 1, berarti hasil kalinya adalah P. Kemudian, berdasarkan hasil jumlah didapatkan, ini singkatnya, M plus N itu adalah M plus 3. Nah, sama kan formatnya M plus N, M plus sekian. Berarti berdasarkan kesamaan ini kita bisa tarik kesimpulan N sama dengan 3. Terus informasi ini dipakai buat apa? Kita substitusi ke dalam persamaan ini. Di sini aku kotakin. N kuadrat sama dengan M plus 10. N-nya 3, jadi 3 kuadrat sama dengan M plus 10. 9 sama dengan M plus 10. 9 min 10 sama dengan M, min 1 sama dengan M. Didapatkan nilai M-nya adalah min 1. Kemudian, berdasarkan hasil kali, di sini ya. Berdasarkan hasil kali, kita dapat M dikali N itu adalah P. Nah, kita substitusi aja. M-nya tadi kita udah dapat min 1, N-nya kita udah dapat 3 sama dengan P. Berarti min 3 sama dengan P. Udah dapat nih. Tapi belum selesai. Karena yang ditanyain adalah P dikali P plus 1. P dikali P plus 1 itu berarti min 3 dikali min 3 plus 1
min 3 dikali min 2 itu sama dengan 6. Jadi hasil P dikali P plus 1 adalah 6. Dan untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang C. Next ke soal nomor 7. Ini ada tentang himpunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Oke. Kalau misalkan kerjain soal kayak gini kan biasanya kita gambar nih satu-satu. Tapi untuk soal ini gambarnya nggak terlalu harus digambarin satu-satu nih. Kenapa? Karena di sini himpunan C-nya tidak diikut sertakan sama sekali. Artinya ini nge-reverse ke operasi selisih pada himpunan. Nah, operasi selisih pada himpunan itu misalkan ada selisih A dan B. Yang kanan itu nggak diajak. Jadi cuma ada di himpunan yang kirinya doang. Ini nggak sama dengan B min A. Kenapa? Karena konsepnya tadi. Yang kanan yang nggak diajak. Jadi kita cuma punya yang kiri doang. Jadi A selisih B itu tidak sama dengan B selisih H. Karena kalau A selisih B berarti kita cuma punya himpunan A. Tapi kalau B selisih A kita cuma punya himpunan B. Gitu. Nah, sampai sini berarti di sini kita bisa mereduksi semua opsi jawaban yang melibatkan himpunan C. Ada di opsi A, ada di opsi C, ada di opsi E. Nah, tinggal kita cari. Tapi untungnya comparison antara B dan D itu nggak terlalu susah kita bandingkan. Yang B itu dia kan A iris B. Irisan itu artinya irisan itu artinya yang ada di keduanya. Biasanya kalau dikalimatin itu sebagai dan. Oke, karena harus ada himpunan A dan harus ada di himpunan B. Gak boleh ada di A doang, gak boleh ada di B doang. Dan opsi yang D itu adalah A gabung B. Nah, ini boleh ada di salah satu. Biasanya redaksinya sebagai atau. Jadi boleh di A aja, boleh ada yang B aja, boleh yang ada di keduanya. Nah, tinggal kita cari yang diarsir ini tuh irisan apa gabungan sih? Yang diarsir ini itu adalah termasuk ke dalam gabungan. Kenapa? Karena bagian yang ini itu bagian A doang. Bagian yang ini itu bagian B doang. Bagian yang ini barulah bagian A dan B. Jadi kalau misalkan yang diarsirnya adalah bagian yang ini aja, ini berarti nggak diarsir nih ya. Itu berarti irisan. Tapi karena ini semua himpunan A dan B-nya itu masuk, berarti dia termasuk ke dalam gabungan. Jadi kalau misalkan kita coba breakdown satu persatu dari gambar yang ini doang, berarti jawabannya itu yang D. Tapi in case untuk belajar, jadi kita coba gambarin satu persatu. Nah, untuk opsi yang A itu ada A gabung B iris C. Ini, maaf ya agak penyot-penyot. BC. Kita gambarin yang ada di dalam kurung dulu, yaitu B iris C. Tadi B iris C itu yang ada di himpunan B dan ada yang di himpunan C, yang ada di dua-duanya. Itu berarti daerah yang ini. Terus selanjutnya, ini B iris C doang. Selanjutnya, kita gambar B iris C yang digabung dengan A. Karena ini gabungan, berarti semuanya masuk, semuanya ikut deh. Yang ini kan. Himpunan A-nya itu yang ini, ditambah tadi B iris C itu yang ini. Jadi untuk opsi yang A, gambarnya kayak gini, agak penyet dikit. Opsi yang B, tadi udah digambarin dikit, tapi ini adalah A iris B selisih C. Kita gambar yang A iris B dulu. A, B, C. Tadi A iris B itu harus ada di keduanya, which is yang ini. Lalu diselisihkan dengan C. Artinya, himpunan yang irisan ini yang melibatkan himpunan C itu dibuang. Jadi kan tadi A, B, C. Tadi kan irisannya ini sama ini. Nah,
Karena yang bagian ini tuh dia memuat himpunan C nih, sebulatan ini, berarti dia dibuang. Jadi irisannya cuma yang sebelah sini doang. Itu ini adalah gambar untuk opsi yang B. Selanjutnya kita gambar untuk opsi yang C. A gabung B, A selisih B iris C. Nah, kalau gini berarti kita cuma punya himpunan A doang. Kita gambarin yang di dalam kurungnya dulu. B iris C itu tadi yang ini kan. Terus ternyata ada himpunan A mau diselisihkan dengan himpunan ini. Himpunan A itu adalah himpunan ini kan. Sebulatan itu himpunan A nih. Yang aku tebelin. Jadi setiap ada yang bagian C-nya itu dibuang. Yang ada bagian B iris C-nya doang. Yang ini kan. Tadi kan B iris C itu yang ini sama ini. Nah, tapi karena yang ini bukan termasuk bagian himpunan A, berarti kita cuma hapus yang ini doang. Ya. Jadi himpunan A-nya itu yang ini doang nih. Yang tengah itu nggak masuk. Itu ini untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D yang ini gambarannya. Terus untuk opsi yang E, A iris B gabung C. Kita bikin yang B gabung C-nya dulu. A, B, C. B gabung C itu berarti semua himpunan B dan himpunan C kita arsir. Berarti yang ini kan. Himpunan C ini masuk, himpunan B juga ini. Nah, tapi mau kita irisin nih A-nya dengan himpunan itu. Karena irisan berarti dari himpunan yang diarsir ini yang termasuk bagian A-nya doang. Berarti yang ini. Gitu. Jadi ini untuk opsi yang E. Jadi untuk soal nomor 7, singkatnya tadi karena ini himpunan C-nya bulat nggak dilibatkan, berarti yang selisih C. Gitu. Tapi secara breakdown-nya seperti yang aku gambarkan tadi. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya ada di opsi yang C. Terus kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini Akbar, Belinda, Cika, dan Densu sedang berdiri di sebuah lingkaran dengan urutan searah jarum jam. Akbar, Belinda, Cika, dan Densu diketahui bahwa Akbar, Belinda, Cika, dan Densu sedang berdiri di sebuah lingkaran dengan urutan searah jarum jam. Urutannya Akbar, Belinda, Cika, dan Densu. Berarti di sini Akbar, di sini Belinda, di sini Cika, di sini Densu. Diketahui bahwa segitiga yang dibentuk dari titik tempat Belinda, Cika, dan Densu membentuk segitiga dengan 3 simetri putar. Ini cluenya. Berarti jadi segitiga. Oke, penyet lagi. Besar sudut yang dibentuk oleh titik tempat berdirinya Belinda Oke, lanjut lagi ya. Tadi udah digambar yang Belinda, Cika, dan Densu berdiri membentuk sebuah segitiga dengan 3 simetri putar. Besar sudut yang dibentuk oleh titik tempat berdirinya Belinda, Akbar, dan Densu. Yang ditanyain justru ini. Oke. Di sini berarti ada tambahan segitiga begini ya. Nah. Oke. Atau ini biar karena ini nanti ini tuh sebenarnya mau dibikin jadi sebuah persegi. Jadi kita coba rotate tempatnya jadi begini kali ya. Coba persegi nggak dia?
B C D. Kayaknya itu sebenarnya mau jadi dibikin persegi gitu, jadi kayak bentar deh, ini di sini, ini di sini. Nah, jadi persegi kan. Terus karena dia membentuk arah jarum jam, berarti kita coba analogikan jamnya juga. Sini A, Akbar, Belinda, Cika, Densu. Oke, gambarnya jadi begini ya. Oke. Tadi clue yang pertama, Belinda, Cika, dan Densu berdiri membentuk sebuah segitiga dengan 3 simetri putar. Satu-satunya jenis segitiga yang punya 3 simetri putar itu adalah segitiga sama sisi. Sementara yang lainnya cuma punya satu dan bahkan nggak punya simetri putar. Artinya tempat Belinda, ini harusnya nempel ya, tempat Belinda, tempat Cika, dan tempat Densu ini membentuk sebuah segitiga sama sisi, dimana segitiga sama sisi itu besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Berarti di sini 60, di sini 60, di sini 60 gitu. Kemudian kenapa ini mau dibentuk sebagai persegi dan tetap ada lingkarannya? Karena biar mereka berempat ini itu digambarinnya sebagai sebuah segitiga tali busur, yaitu suatu persegi yang titik-titiknya titik-titik sudutnya berada di lingkaran. Kayak ini kan, sudut si Belinda ada di lingkaran nih nempel, sudut si Akbar juga ada, sudutnya Densu ada, sudut Cika juga ada di sini. Gitu. Kenapa harus pakai segitiga tali busur? Karena segitiga tali busur itu memiliki persamaan berseberangan gitu. Jadi kan ini seberangannya A sama C nih. Jadi sudut di A ditambah sudut di C itu akan menghasilkan sudut penuh segitiga. Begitupun dengan D dan B. Itu. Tapi ini berseberangan ya, bukan C dan B dan D dan A gitu. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan segitiga tali busur dan besar sudut BCD yang udah kita dapat nih 60 derajat, maka besar sudut A dan C-nya itu bisa kita tulis sebagai ini. Misalkan kita bantu deh pakai segitiganya. BAD, karena kan ini berarti sudutnya ada di Akbar atau siku-sikunya ada di Akbar, ditambah dengan BCD. Itu hasilnya akan sama dengan 180. Karena kan ini sudut BAD itu sudutnya di A, BCD itu sudutnya di C kan. Jadi mereka tetap memenuhi yang ini. Gitu. BAD-nya itu yang mau kita cari. BCD-nya kita udah tahu tadi 60 derajat sama dengan 180. Berarti sudut di Akbarnya itu ada di 120 derajat. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjut ke nomor 9. Tentang barisan dan deret. Diketahui sebuah barisan membentuk deret aritmatika log 4, log 40, log 400, log 4000, dan seterusnya. Pertanyaannya, jumlah 40 suku pertama dari barisan di atas adalah yang mana? Ini itu combine antara logaritma dan juga barisan dan deret. Karena di sini melibatkan logaritma, berarti at least kita bakalan pakai beberapa sifat logaritma. Kita nggak usah tulis semuanya, yang kita pakai pasti operasi jumlah. Misalkan ada A log B ditambah A log C, selama basisnya sama, ini akan sama dengan A log B dikali C dan berlaku bolak-balik. Apa tuh bahasanya? Terus yang kedua, ini juga pasti melibatkan selisih. Kalau tadi dikali, yang ini dibagi. Dan ada juga, kalau misalkan kita punya A log B, ini bisa kita ubah formasinya jadi logaritma B pangkat A. Gitu. Terus kita tahu baris atau deret aritmatikanya itu adalah ini. Di sini deh, log 4 ditambah log 40 ditambah log 400 ditambah log 4000 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada basisnya, berarti itu nge-reverse ke 10. Jadi ini sebenarnya 10 log 4, 10 log 40 gitu-gitu. Dari deret aritmatika ini kita dapat suku pertamanya atau A-nya itu adalah log 4. Berarti karena ini aritmatika, berarti kita pakai bahasa beda. Dimana rumus beda itu adalah U2 dikurangi U1. Bisa juga U3 dikurangi U2, asal jangan ada yang kelewat.
gitu. Jangan U3 dikurangi U1 gitu. U2-nya adalah log 40, U1-nya adalah log 4. Nah, ini nge-reverse ke sifat yang kedua. Karena di sini basis mereka sama, yaitu sama-sama 10, berarti ini bisa kita operasiin sebagai log 40 per 4 atau sama dengan log 10. Jadi bedanya adalah log 10. Selanjutnya yang ditanya dari soal ini adalah jumlah n suku pertama. Berarti biasanya kita tulis sebagai Sn, dimana rumus Sn itu untuk aritmatika adalah n per 2 dikali 2A plus n min 1 dikali B. Yang ditanyainnya S40, berarti ini jadi 40 per 2 dikali 2 dikali A-nya adalah log 4 ditambah N-nya 40 min 1, B-nya log 10. Ini berarti jadi 20 dikali, ini pakai rumus yang ketiga tadi, jadi log 4 pangkat 2. Yang ini 39 log 10. Terus S40 sama dengan 20 dikali log 16 ditambah log 10 pangkat 39. Kenapa 16 4 pangkat 2? Oke, sampai sini kita kaliin sama dengan 20-nya. Jadi ini log 16 pangkat 20 ditambah jangan langsung dilewat, ini dulu 20 log 16 ditambah 20 log 10 pangkat 39. Karena ini bakalan panjang banget kan, jadi nggak apa-apa, nggak usah kita kerjain yang 10 pangkat 39-nya. Terus lagi-lagi pakai sifat nomor 3, ini jadi log 16 pangkat 20 ditambah log 10 pangkat 39 dikali 20. Jadi kalau misalkan udah berpangkat terus ternyata mau dikaliin lagi, ya dikali aja pangkatnya, bukan dipangkatin lagi gitu. Jadi ini S40 sama dengan log 16 pangkat 20 ditambah 39 kali 2 itu 78, berarti 780. Oke, udah ada jawabannya belum nih? Belum ada kan? Ternyata logaritma harus dikeluarin. Jadi logaritma dari 16 pangkat 20, jangan salah, kalau ini operasi jumlah untuk logaritma, berarti ketika logaritmanya keluar, itu sama dengan operasi kali. Gitu. Jadi log 780. Jadi jumlah 40 suku pertama dari barisan di atas adalah log 16 pangkat 20 dikali 10 pangkat 780. Opsi jawabannya ada di opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada persamaan garis. Jika garis L pada bidang XY melalui titik 12,4 dan titik min 18 min 6, manakah pernyataan berikut yang salah mengenai garis tersebut? Oke, opsi yang A, ada garis L, ada garis 2Y plus 6X. Oh, enggak deh, kita coba selesaiin garis L-nya dulu. Di sini kita ketahui, ini aku belum ke opsi ABCDE ya. Kita punya titik pertama itu ada di 12,4. Selanjutnya, kita punya titik kedua di min 18 min 6. Persamaan garis L-nya ketika diketahui dua titik, itu bisa kita cari dengan persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal kita substitusi, di mana ini aku tulis sini aja biar bisa jadi dua baris gitu. Oke. Y-nya dibiarin aja, Y1-nya itu ada 4, Y2-nya itu ada min 6, Y1-nya min 4. X-nya dibiarin, X1-nya ada 12, X2-nya min 18, X1-nya min 12. Jadi ini Y min 4 per min 10 sama dengan X min 12 min 30. Terus kita kali silang. Min 30 kali Y min 4 sama dengan min 10 kali X min 12. Min 30Y plus 120 sama dengan min 10X plus 120. Terus biasanya kan kalau persamaan garis itu dia formatnya Y sebelah kiri ya. Jadi min 30Y sama dengan min 10X plus 120 min 120. Min 30Y sama dengan min 10X, ini jadi 0. Berarti untuk Y-nya sendiri itu adalah min 10 per min 30X ya. Jadi Y-nya adalah 1 per 3X. Nah, ini persamaan garis L.
Apalagi yang bisa kita dapat dari sini? Kalau ada suatu persamaan garis Y mx plus C, M-nya ini sebagai gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Artinya, kalau kita punya Y sama dengan 1/3 X, informasi lain yang kita dapatkan adalah gradiennya itu 1/3. Gitu. Oke, jadi garis L-nya itu adalah Y sama dengan 1/3 X dengan gradiennya 1/3. Kita mulai masuk ke opsi jawaban. Yang opsi A, garis 2Y plus 6X sama dengan 5 tegak lurus terhadap garis L. Oke, di sini keywordnya di tegak lurus. Kalau tegak lurus itu biasanya kaitannya sama apa? Sama gradien. Yaitu gradien dari garis pertama dikalikan dengan gradien dari garis kedua akan menghasilkan min 1. Oke, kita udah dapet nih, ibaratnya gradien pertamanya itu adalah si gradien garis L, itu adalah 1/3. Tapi kita belum tahu nih gradien keduanya. Ini kalau ketukar sama yang di platform nggak apa-apa ya, sama aja yang 1M2 nya. Kita punya garis 2Y plus 6X sama dengan 5. Gradiennya itu bisa dicari dengan persamaan min A per B, di mana A-nya itu X, B-nya itu Y ya, jangan ketukar. Berarti ini min 6/2 atau sama dengan min 3. Kita substitusi ke sini, ini sama dengan min 3 sama dengan min 1. 1/3 dikali min 3 itu hasilnya min 1. Nah, ruas kanan kirinya udah sama, artinya mereka tegak lurus karena memenuhi persamaan M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi opsi A itu benar. Bukan jawabannya ya, karena kan katanya yang salah. Kita masuk ke opsi B. Garis L melalui titik 0,0. Cara ngeceknya gimana? Kan dia katanya melewati titik 0,0. Artinya, untuk X sama dengan 0, dia berada di Y sama dengan 0 dong. Ya udah tinggal kita substitusi aja. Persamaan garis L itu 1/3 X, di mana X-nya 0. Berarti ini Y sama dengan 0. Karena ketika X 0 ternyata dia juga di titik Y sama dengan 0, berarti garis L melalui titik 0,0 dan opsi B merupakan pernyataan yang benar. Jadi bukan jawabannya. Next ke opsi yang C, ini sama kayak sama opsi yang A, tapi bedanya ini sejajar. Artinya, kalau sejajar itu gradiennya sama. Gitu. Tadi kita punya M1-nya 1/3. M2-nya sama perhitungannya. Min A per B. Dimana, ini dulu deh, garisnya itu 6Y min 2X sama dengan 5. Berarti gradiennya itu min A per B. Jangan lupa, A-nya itu koefisien untuk variabel X. Jadi ini min 2, B-nya itu koefisien untuk variabel Y, 6. Jadi 2/6 sama dengan 1/3. Nah, ternyata sama nih, untuk gradien garis L dan gradien garis 6Y min 2X sama dengan 5 itu sama dengan 1/3. Artinya mereka sejajar dan opsi yang C itu benar. Nah, untuk opsi yang D dan E, ini bisa kita pakai gambar ini. Ini X, ini Y. Dan kita pakai informasi yang kita punya, yaitu garis L melalui titik 0,0. Artinya dia melewati titik ini kan. Nah, ketika dia melewati titik ini, dia memotong sumbu Y dong, tepat di Y sama dengan 0. Dan dia memotong sumbu X tepat di X sama dengan 0. Artinya, garis L benar memotong sumbu Y, dan garis L juga seharusnya memotong sumbu X. Jadi sampai sini, pernyataan yang salah itu ada di opsi yang E. Karena harusnya dia memotong sumbu X. Tuh, kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 itu persamaan dan pertidaksamaan. Jika diketahui persamaan X-Y sama dengan 128 dan 2 log X min 2 log Y sama dengan 1, maka nilai X plus Y untuk Y sama dengan 0 adalah berapa? Kira-kira kenapa nih harus ada keterangan untuk Y sama dengan 0? Coba kita kerjain dulu. Di sini, lagi-lagi kita melibatkan logaritma. Artinya, at least kita akan memerlukan sifat-sifat logaritma, tapi nggak usah semuanya. Yang pertama definisinya dulu deh. Logaritma itu ketika ada A log B, ini berlaku berkebalikan,
itu artinya adalah bilangan A yang dipangkatkan C akan menghasilkan B. Dan sifat kedua yang akan kita pakai itu adalah selisih, karena di sini jelas-jelas tertulis selisih. A log B min A log C sama dengan A log B per C. Ini. Oke, kita ke persamaan yang kita punya dulu, yaitu 2 log X min 2 log Y sama dengan 1. Di ruas kirinya kita pakai sifat yang kedua. Jadi 2 log X per Y sama dengan 1. Oke, di sini kita pakai persamaan yang pertama atau sifat yang pertama, yaitu 2 pangkat 1 itu X sama dengan Y, ya. Karena kan ini A-nya jadi bilangan, B-nya jadi hasil. Oh, ini kurang ini. A log B sama dengan C gitu ya. Jadi A pangkat C sama dengan B. A-nya itu bilangan, B-nya itu hasil, C-nya itu pangkat. Oke, berarti ini 2 sama dengan X per Y, atau kalau dikali silang jadi 2Y sama dengan X. Kita tulis sebagai persamaan pertama. Ketiga deh, biar nggak ketukar. Oke, kemudian diketahui bahwa XY sama dengan 128. Kita substitusi X-nya, 2Y kan, kali Y sama dengan, kok 1/2, 128. 2Y dikali Y itu 2Y kuadrat sama dengan 128. Berarti Y kuadratnya adalah 64. Nah, ini kan perlu diakarin. Kalau misalkan suatu bilangan diakarin, untuk yang berpangkat genap, hasilnya adalah plus minus 8. Kenapa? Karena negatif 8 ketika dipangkatin 2 pun hasilnya 64. Jadi bukan cuma plus 8 aja yang dipangkatin 2 hasilnya 64. Gitu. Nah, berarti kan di sini ada 2 nilai Y nih. Ada Y sama dengan 8, ada Y sama dengan min 8. That's why di sini ada keterangan Y lebih dari 0. Berarti yang diminta adalah Y positif atau Y sama dengan 8. Jadi yang ini nggak usah kita pakai. Gitu. Ditanya ini adalah nilai X plus Y. Oke, Y-nya belum diketahui. Kita balik lagi ke persamaan ini. Diketahui, ditukar lah ya, nggak enak. Y-nya itu adalah 8, berarti X-nya sama dengan 16 gitu. X-nya ini 16, Y-nya adalah 8, berarti 24. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya 24 di opsi yang C. Next ke soal nomor 12, ada aljabar dan aritmatika. Harga satu baju dan satu celana adalah 550.000. Selisih harga satu baju dan satu celana adalah 250.000. Diketahui harga satu potong baju tersebut adalah M. Dan kita punya kuantitas P 250, kuantitas Q sama dengan M. Kesimpulan yang tepat untuk kuantitas P dan Q di atas adalah berapa? Kita tulis dulu nih. Katanya harga satu baju tambah harga satu celana itu 550.000. Terus selisih baju dan selisih satu celana itu adalah 250.000. Oke, diketahui harga satu potong baju tersebut adalah M. Berarti ini kan membentuk persamaan. Kita coba eliminasi deh biar kita dapetin harga baju. Berarti kita harus menghilangkan celana. Karena di sini positif, di sini negatif, biar celananya hilang, kita pakai operasi penjumlahan. Jadi 2 baju itu, karena ini satu baju tambah satu baju di 2 baju dong. 550 tambah 250 itu 800.000. Berarti satu bajunya adalah 400.000. Dimana ini merupakan kuantitas M. Artinya ketika P-nya 250.000, terus Q-nya itu adalah M, dimana M-nya adalah 400.000, berarti kesimpulannya P kurang dari Q. Jawabannya ada di opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Ini ada teknik membilang. Diketahui terdapat angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9, di mana angka-angka tersebut akan dibentuk menjadi bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit berbeda. Banyaknya bilangan kurang dari 400 yang dapat dibentuk adalah berapa? Diketahui bilangannya ada 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada 6. Oke.
Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit berbeda dan nilainya kurang dari 400. 3 digit berbeda itu artinya ibaratnya ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Biar nggak bingung, berarti kan ini berbentuk ratusan dong. Di sini kita tulis sebagai ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke. Ke syarat yang pertama, bilangan kurang dari 400. Artinya, di kolom yang ratusan ini, atau di digit yang ratusan ini, dia bilangannya harus kurang dari 4. Karena biar bilangannya jadi kurang dari 400 kan. Nah, dari ke-6 pilihan angka ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang memenuhi kurang dari 4 itu cuma ada 2. Berarti, kemungkinan digit di ratusan itu cuma ada 1. Maksudnya 1 pilihan ya, ini bukan digitnya 1 tapi 1 pilihan. Terus, kita ke satuan dulu deh. Yang puluhan nggak ada syarat kan? Kita ke satuan dulu. Kenapa? Karena di sini syaratnya adalah bilangan ganjil. Artinya, satuannya pun harus ganjil. Itu ada di bilangan 5 dan 9. Artinya, di digit satuan itu ada 2 pilihan, yaitu 5 atau 9. Nah, di yang puluhan berarti ada berapa? Di yang puluhan itu, karena nggak ada syarat tertentu, tapi udah ada angka yang akan dipilih di ratusan dan di satuan, artinya dia cuma ada sisa 4 pilihan angka. Kita nggak memperhatikan di satuan harus 5 dan 9, di ratusan harus 2 gitu, enggak. Tapi intinya dari 6 angka itu akan ada 1 angka yang terpilih di ratusan dan akan ada 1 angka yang terpilih di satuan. Makanya sisanya 4 angka gitu. Jadi di yang digit puluhan itu akan ada 4 pilihan angka. Berarti banyaknya ada berapa? Banyaknya itu berarti kita mengikuti aturan perkalian. Kayak tadi lagi, kenapa? Karena terjadinya ratusan tidak akan mempengaruhi terjadinya puluhan, begitupun tidak akan mempengaruhi jadinya satuan. Kayak gitu. Jadi 1 dikali 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi banyaknya bilangan kurang dari 400 yang dapat dibentuk adalah 2 atau 8. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui 7 data, yaitu 4, 11, 5, X, 16, 19, dan 22. Median dari ketujuh data tersebut adalah X. P adalah rata-rata data tersebut, dan Q adalah nilai X. Kesimpulan yang benar untuk kuantitas P dan Q di atas adalah berapa? Oke, kita punya data 4, 11, 5, X, 16, 19, 22. X-nya itu median. Berarti kita harus mengurutkan dulu bilangannya kan. Berarti di sini 4, 5, 11, X, 16, 19, 22. Kenapa kayak gini? Balik lagi, X itu adalah median. Dimana median itu nilai tengah. Berarti ya udah dia pakuannya. Nah, di sini berarti didapatkan nilai X itu akan berkisar di antara 11 dan akan berkisar di 16. Gitu kan. Karena kalau bentuknya kayak gini tuh bakalan banyak banget karena dia itu continue, jadi bisa aja 11,5, bisa aja 13,8 gitu. Berarti artinya nilai X itu akan ada banyak kemungkinan. Artinya dia enggak bilangan tunggal. Oke. Karena dia enggak bilangan tunggal, artinya nilai X itu kan kita nggak bisa tetapin tuh berapa. Berarti kuantitas Q juga kita nggak bisa tetapin berapa. Nah, dari sini aja kita udah tahu kalau misalkan jawabannya pasti akan mengarah ke opsi yang D. Tapi kita coba cari deh, rata-ratanya ketemu nggak sih? Tuh, di sini X-nya ada 2. Kita ambil, X-nya ada banyak. Kita ambil untuk X sama dengan 11 dulu deh. Atau biar gampang kita hitung dulu deh rata-ratanya. X bar itu berarti 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 tambah 16 tambah 19 tambah 22 per 7. Ini 77 plus X per 7. Atau 1 per 7 dikali 77 plus X. Nah, di sini kita ambil nih. X minimumnya berarti 11 kan.
Berarti rata-ratanya jadi 77 plus 11 per 1/7 dikali 77 per 11, atau 1/7 dikali 88. Sekian lah, misalkan. Terus kita ambil X maksimumnya di 16. Berarti ini jadi 1/7, 77 tambah 16. Itu adalah 93/7. Sekian juga. Nah, ternyata rata-ratanya ada 2, bukan nilai tunggal juga. Berarti kita nggak tahu nih rata-ratanya yang mana. Rata-ratanya akan bernilai tergantung sesuai nilai X yang kita punya. Artinya, ini pun nggak ada nilai tunggal. Karena nggak ada nilai tunggal, berarti nggak ada sesuatu yang bisa kita compare. Gitu kan. Artinya, berarti untuk soal nomor 14, jawabannya adalah opsi yang D. Oke, next ke soal nomor 15, soal terakhir. Diketahui segitiga ABC dan segitiga DFE. Pada segitiga ABC diketahui bahwa sudut di A itu adalah 60 derajat dan sudut di B itu adalah 55 derajat. Sedangkan pada segitiga DFE diketahui sudut di D itu 60 derajat dan sudut di E itu 65 derajat. Jika kedua segitiga tersebut kongruen, maka manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke. Ini udah ada ilustrasi gambarnya. Tadi segitiga ABC sudut di A-nya 60, segitiga ABC sudut di B-nya 55. Berarti kenapa ini bisa 65? Sudut penuh segitiga itu 180, tinggal dikurangin aja sama 60 dan sama 55, hasilnya 65. Begitupun dengan segitiga DFE. Ya, DFE. Sudut di D-nya itu 60, sudut di E-nya itu 65. Berarti ya F-nya 55. Itu. Dan kedua segitiga tersebut kongruen. Ini udah ada tabel kongruen sudut dan kongruen sisi. Untuk segitiga ABC dan segitiga DEF yang kongruen, kongruensi sudutnya, sudut A akan kongruen dengan sudut D, sudut B akan kongruen dengan sudut F, dan sudut C akan kongruen dengan sudut E. Untuk kekongruensian sisinya, sisi AC akan kongruen dengan sisi DE, sisi BC akan sekongruen dengan sisi FE, dan sisi AB akan kongruen dengan sisi DF. Ya udah, dari sini kita udah bisa cari jawaban yang mana. Tadi AC dan DE. Yang sama FE itu harusnya BC. Ini juga benar. Dan yang sama BC itu harusnya FE. Jadi pernyataan yang benar itu ada di pernyataan 1 dan 3. Dan opsi jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan tryout ke-7. Untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Mohon maaf kalau ada pengucapan yang salah. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan tryout selanjutnya. Bye-bye.